kalau sudah menyangkut kampus yang satu ini, pasti sudah tahu dong Sobat Bumi di rumah. Apalagi coba kalau bukan inovasi seputar pertanian dan pastinya ramah lingkungan ya. Kira-kira ada masalah lingkungan apa lagi yang bisa dipecahkan lewat inovasi yang ada di episode kali ini? Penasaran? Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di Bumi ke Satu. Hai Sobat Bumi, aktivitas seru apa nih yang kamu lakukan di weekend kali ini? Asik juga kalau diisi dengan aktivitas berkebun ya. Selain menjadi hobi yang dapat menyegarkan pikiran, berkebun juga dapat menambah ruang hijau dan pastinya akan memperbanyak jumlah oksigen di udara. Setuju? Berkebun di areal pertanian atau di rumah sangat erat kaitannya dengan air. Normalnya, jumlah air yang diperlukan untuk menanam dalam setiap rumah tangga menghabiskan 60 liter air setiap hari menurut rilis dari data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sayangnya, air yang kita siram setiap harinya tidak semua dimanfaatkan oleh tanaman. Ada yang menguap dan mengalir begitu saja ke tanah. Selain itu, yang sering menjadi dilema adalah ketika memasuki musim kemarau. Air bersih yang minim jumlahnya harus disisihkan untuk kebutuhan menyiram tanaman, sehingga porsi dan jumlah air yang dibutuhkan untuk sehari-hari pun menjadi berkurang. Pernah merasakannya Sobat Bumi? Tenang, karena Sobat Bumi kita, mahasiswi Institut Pertanian Bogor punya solusinya. Ini tanaman tidak perlu disiram setiap hari Sobat Bumi. Cukup menyiramnya 5 hari sekali, tanaman tetap tumbuh sehat dan subur. Air yang kita siram akan dimanfaatkan secara maksimal oleh tanaman berkat penambahan formula berdaya serap tinggi atau super absorben ke dalam media tanam. Formula super absorben yang terbuat dari ampas ubi kayu atau dikenal sebagai onggok ini juga sangat ramah lingkungan. Onggok terbuat dari bahan alami yang bersifat biodegradable atau dapat terurai secara alami. Inovasi baru lagi nih untuk dunia menanam. Simak ya di episode kali ini. Sobat Bumi di rumah pasti masih asing ya dengan water absorben. Pas banget nih karena dia lagi ada di IPB dan yang mengerjakan proyek water absorben ini adalah mahasiswa jurusan kimia di IPB. Gimana kalau kita langsung cari Sobat Bumi kita yang satu dan kita tanya-tanya. Kalau gitu sekarang Sobat Bumi ikutin Nadia ya. Iya, Pas banget nih. Lagi ngapain nih sekarang? lagi nyoba merawat tanaman aja Mbak, tanaman kedelai yang aku tanam gitu. Oh gitu. Ya. Ainun yang mengerjakan proyek water absorben kan? Betul sekali. Nah, pas banget nih Nadia sama Sobat Bumi di rumah mau tahu nih lebih dalam tentang water absorben ini. Boleh. Sebenarnya water absorben ini apa sih? Water absorben tuh kalau dari kata dasarnya mungkin absorben menyerap, water itu air ya, jadi penyerap air. Tapi yang saya buat di sini tuh super absorben Mbak. Jadi itu suatu bahan yang dapat merangkap air atau menyerap air jauh lebih berat dibanding dengan bobot awalnya. Bisa sampai dari 400 sampai 1000 kali dari bobot awalnya. Makanya dibilang super absorben. Super ya. Super absorben, betul. Wah, hebat banget nih Ainun ya super absorben ini. Sebenarnya bisa dapat ide ini dari mana sih? Sebenarnya ini bukan ide saya Mbak, tapi ide dosen saya. Kebetulan beliau ada di sini. Mbak mau ketemu? Boleh, boleh. Pas banget nih. Pas banget. Yuk, sana. Halo Profesor. Halo, selamat siang. Perkenalkan, ini dosen saya, Profesor Muhammad Anwar Nur, yang menciptakan inovasi Selamat seputar siang. super absorben. Iya nih, pas banget nih Prof. Nadia sama Sobat Bumi di rumah nih mau tahu nih tentang super absorben yang Profesor buat nih ya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Profesor membuat inovasi ini? Baik, terima kasih. Jadi kita kan hidup di lingkungan IPB, banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bagaimana sekarang bukan hanya menghasilkan suatu produk, tetapi juga limbah daripada hasil pertanian itu kita olah. Lalu kita ingat bahwa di kampung kita atau di sekitar kita itu ada banyak pabrik tapioka, ya. Tapioka itu kita harapkan memperoleh suatu produk yang namanya, kalau bahasa Jawa Baratnya, aci. Ya, aci itu menghasilkan suatu
hasil samping yang namanya onggok kalau bahasa Jawa Barat ya. Nah, onggok itu harganya sangat murah dan digunakan untuk hal-hal yang katakanlah tidak mahal harganya, seperti obat nyamuk bakar, terus hal-hal lainnya harganya murah. Nah, sekarang bagaimana kita tingkatkan nilai tambah dari onggok tadi menjadi lebih berharga, sehingga si petani ketika pohon juga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, berdasarkan itu maka kita coba bagaimana caranya supaya onggok itu kita ubah menjadi sesuatu yang lebih mahal harganya. Yang kita pikir akhirnya kita putuskan kita buat bagaimana menjadi suatu super absorben. Super absorben itu apa? Ya, kita lihat aja seperti spons. Spons itu adalah absorben. Kalau kita taruh air, dia menyerap air mengembung, ya kan? Tapi kalau super absorben yang kita akan buat itu daya serapnya lebih tinggi, dan ketika diperas begitu airnya tidak keluar. Tapi kalau spons itu keluar, itu atau air beda. Nah, kita mulailah meminta beberapa mahasiswa untuk melakukan penelitian pendahuluan. Jadi kita membuat suatu percobaan di mana si tanaman itu dicekam dari air, artinya tidak dikasih air, tapi kita ganti dengan super absorben. Tapi ternyata hasilnya yang kasih super absorben itu dibanding dengan yang kontrol itu lebih tinggi, maksimum 60%. Bayangkan. Beda signifikan ya. Karena itu bilang sangat baik sekali untuk tanah-tanah kering. Mudah-mudahan padang pasir juga kita bisa perbaiki ya untuk menghasilkan makanan. Harapan ke depannya ya, Prof. Iya, gitu. Mbak mau lihat-lihat tempat yang lain? Iya boleh, maaf Prof, kita mau lanjut lihat lagi nih. Terima kasih atas informasinya, Sobat Bumi juga. Silakan. Terima kasih Profesor. Profesor Alwan tadi udah mention nih ya, kalian menggunakan onggok sebagai bahan baku. Iya. Nah, kenapa tuh kalian mau menggunakan onggok? Sebenarnya kita bisa menggunakan apa saja ya Mbak yang punya kandungan dasar senyawa karbohidrat. Karena onggok itu punya senyawa karbohidrat berupa pati dan selulosa yang tinggi, sehingga dapat dijadikan raw material untuk bahan baku super absorben gitu. Karena dia punya struktur OH atau hidroksil itu yang dapat menyerap air gitu. Jadi dari struktur itu tuh bagus sebagai super absorben. Oh, seperti itu. Nah, tadi juga Profesor Amar bilang ya kalau misalnya onggok ini biasanya digunakan sebagai obat nyamuk. Betul. Selain sebagai obat nyamuk, sebelumnya onggok ini pernah dibuat jadi apa? Nah, onggok ini kan awalnya karena memang hanya hasil samping, jadi hanya digunakan sebagai pakan ternak Mbak, dengan nilai jual yang tidak seberapa tentunya. Untuk selain itu juga digunakan sebagai campuran saus sambal. Nah, karena untuk meningkatkan daya nilai onggok ini, daya jual onggok, makanya profesor itu berpikir bagaimana caranya mengubah onggok ini menjadi suatu material yang lebih berguna seperti super absorben ini kan, yang sangat bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Nah, bahan baku onggok ini kira-kira mencukupi nggak nih kalau sebuah pertanian mau menggunakan sistem dari super absorben ini? Tentu sangat mencukupi Mbak, karena selama ini kan pemanfaatan yang belum maksimal, sehingga onggok ini kadang dikategorikan sebagai limbah. Padahal onggok ini bukan limbah, tapi lebih ke hasil samping. Itu bukan limbah, itu kan berarti sampah yang harus dibuang ya. Nah, namun karena jumlahnya menumpuk dan mencemari lingkungan, jadi dianggapnya limbah. Nah, tapi kita olah menjadi hal yang lebih bermanfaat, jadi lebih punya nilai jual tinggi. Jadi untuk kebutuhan pertanian kedepannya insya Allah tercukupi. Nah, untuk jenis tanamannya nih ya, Ainun ya, ada nggak sih kriteria tersendiri untuk bisa menggunakan aplikasi dari super absorben ini? Nggak ada kriteria khusus tanaman untuk diaplikasikan super absorben, karena pada dasarnya super absorben ini adalah memperbaiki struktur tanah, kualitas tanah, ketersediaan air dan hara pada tanah. Jadi tanaman apapun dapat diaplikasikan super absorben gitu. Oleh karena kita menamainya super absorben. Jadi jenis tanaman apapun bisa ya memakai aplikasi super absorben ini. Kebetulan hari ini saya mau buat super absorben Mbak. Mau ikut? Boleh. Oke, kita collect ya.
Nat, ini loh lab terpadu, tempat kita bereksperimen dan menciptakan sesuatu yang baru. Iya, aku udah gak sabar ya Ainun. Dari pati, limbah onggok bisa jadi penyubur tanah dan menghemat air. Betul banget. Sekarang langsung kita ke labnya ya. Oke. Nah, ini salah satu komoditas Indonesia kan, singkong. Singkong ini biasanya diolah menjadi tepung tapioka, Nat. Pengolahannya menjadi tepung tapioka itu menghasilkan hasil samping berupa onggok. Nah, onggok ini kalau kita biarkan lama, apalagi kalau dia terkena air, cepat busuk dan menyebabkan polusi udara. Dia menyebabkan bau lingkungan, kan bau. Nah, setelah itu kita berpikir bagaimana sih memanfaatkan limbah tersebut atau hasil samping yang bisa menjadi limbah tersebut menjadi sesuatu yang lebih bernilai kan. Onggok ini ternyata jika kita keringkan, nah menjadi onggok halus, dapat kita pakai sebagai bahan dasar atau bahan baku pembuatan superabsorben. Nah, onggok ini nanti kita tambahkan dengan inisiator, monomer, dan crosslink atau penaut silang. Tiga-tiga ini merupakan bahan kimia ya Ainun ya? Betul. Tapi ini gimana? Ramah lingkungan nggak nih? Nah, andaikan bahan kimia ini berdiri sendiri atau misalkan satu-satu dibuang ke lingkungan, itu mungkin bisa mencemari lingkungan ya atau merusak lingkungan. Tapi apabila bahan kimia ini kita gabungkan semuanya, dia akan membentuk suatu senyawa baru yang aman bagi lingkungan. Reaksi sempurna itu apabila gel superabsorben yang kita buat tuh sudah padat, terus tidak ada lagi cairannya. Kan ini awal semua cair kan, nanti hilang semua cairannya jadi padat, jadi seperti ini. Hanya bentuknya bulat saja kan karena itu diaduk kan. Nah, setelah itu jadi seperti ini. Ini loh Nat, salah satu contoh aplikasi superabsorben. Nah, ini sebagai erosion control atau pengendali erosi. Tuh. Nah, Kenapa ada dua gini? ini contoh nih, misalkan kita tanahnya miring kan, erosi itu biasanya terjadi di tanah yang miring, betul kan? Nah, misalkan tanahnya miring, sama-sama miring. Yang ini tanpa menggunakan superabsorben, yang ini dengan superabsorben. Nah, tanpa menggunakan superabsorben terlihat dia terjadi erosi. Tanahnya ikut turun kan, tuh. Terus terbukti dari airnya yang keruh, betul sekali. Sedangkan apabila menggunakan superabsorben, tanahnya dia nggak ikut terkikis. Terbukti airnya masih jernih kan. Betul. Mau lihat cara buatnya? Ayo. Nah, Campurkan saja ya. tinggal dicampurkan saja seperti ini. Nah, kemudian kita kocok biar itu hanya untuk diaduk biar larut aja, betul. Nah, tinggal disemprotkan seperti ini. Lihat. Terus kita semprotkan ke seluruh bagian tanah. Oke Nat, nah selain untuk erosion control itu, superabsorben juga bisa kita aplikasikan sebagai media untuk tanaman hias. Seperti ini, cantik kan? Kok Ainun warnanya bisa ada kuning, merah, biru, ini berasal dari mana warnanya? Nah, warnanya dari pewarna sintetik saja ya, apapun bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Lalu nggak berbahaya untuk tanaman hiasnya ini sendiri? Oh tidak kan, makanya kita aplikasikan sebagai tanaman hias kan yang tidak kita